Kalian pernah nggak sih minjemin teman kalian 5.000 buat beli pop ice di kantin Teh Mai karena mereka haus banget dan kalian sangat baik hati dan rela membagi, tapi setelah sekian lama mereka masih nggak balikin 5.000-nya. Padahal 5.000 itu bisa dipakai buat bayar uang kas. Nah, mulai sekarang daripada minjemin uang kalian ke teman-teman, mendingan tabung aja di bank. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil pencarian kami tentang bank-bank yang ada di Indonesia beserta produknya. Bank pertama yang akan kita bahas termasuk Bank Negeri, yaitu BNI. PT Bank Negara Indonesia, atau biasa disingkat menjadi BNI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perbankan konsumen. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara. Bank ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai sebuah bank sentral sekaligus bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia. Bank ini kemudian diresmikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1946. 3 tahun kemudian, sesuai hasil konferensi meja bundar, status bank ini sebagai bank sentral dicabut dan diserahkan kepada The Javash Bank atau Bank Indonesia, sehingga bank ini hanya menjadi bank umum saja. Pada tahun 1950, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank devisa. Nah, dari sekian banyak produk BNI yang ada, kita akan membahas lebih dalam tentang BNI Taplus Muda. BNI Taplus Muda merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi anak muda Indonesia mulai dari usia 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Fasilitas BNI Taplus Muda mencakupi pertama, e-banking atau fasilitas transaksi perbankan elektronik yang terdiri dari BNI ATM, BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, BNI SMS Banking, dan BNI Phone Banking. Kedua, BNI CDM atau Cash Deposit Machine, layanan transaksi 24 jam melalui mesin CDM untuk melakukan setoran tunai. Ketiga, BNI Cashless atau ATM non-tunai, layanan transaksi 24 jam melalui sarana mesin ATM untuk melakukan transaksi non-tunai. Dan BNI CRM atau Cash Recycle Machine, yaitu layanan transaksi 24 jam melalui sarana mesin CRM untuk melakukan setoran dan penarikan tunai. Terakhir, dari fasilitas BNI Taplus Muda merupakan layanan notifikasi transaksi via SMS. Selanjutnya, syarat-syarat untuk membuka rekening BNI Taplus Muda adalah pertama, mengisi formulir pembukaan rekening, kedua, membawa asli bukti identitas diri melalui KTP atau elektronik KTP, dan melampirkan fotokopinya. Dan ketiga, mengisi formulir e-statement. Dalam BNI Taplus Muda, setoran awal minimal Rp100.000 dan setoran minimal selanjutnya di counter teller sebesar Rp10.000. Biaya admin rekening untuk BNI Taplus Muda merupakan Rp5.000 dan untuk penarikan tunai di BNI Taplus Muda ada limit yang merupakan pertama, penarikan tunai biasa memiliki batas 5 juta per hari, untuk belanja memiliki batas 10 juta per hari, untuk transfer memiliki batas 10 juta per hari, dan transfer antar bank juga memiliki batas 10 juta per hari. Selanjutnya, bunga yang ada di BNI Taplus Muda bisa dilihat di tabel yang ada di video sekarang. Kedua, kita mempunyai bank swasta. Bank swasta adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta, bukan pemerintah. Contoh bank swasta ialah BCA dan Bank Permata. Semuanya mempunyai keunggulan masing-masing, tapi kita akan fokus ke contoh Bank BCA. Bank BCA atau Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. BCA memiliki jaringan perbankan elektronik dan kantor cabang yang luas, melayani nasabah individu dan bisnis dengan berbagai produk dan layanan perbankan. Beberapa produknya ialah tahapan BCA, tahapan ekspresi, deposito berjangka, tabungan kuda simpel untuk anak-anak, layanan digital seperti My BCA dan Blue by BCA. Selain tabungan dan layanan digital di atas, BCA juga menawarkan produk kredit. Apa itu kredit? Kredit adalah fasilitas pinjaman dari bank yang memungkinkan nasabah menggunakan dana lebih dulu, lalu membayarnya nanti, biasanya dengan bunga. Salah satu bentuk kredit yang paling populer ialah kartu kredit. Lalu ada bank campuran, yang merupakan jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Beberapa bank campuran adalah Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, dan juga Bank Danamon. Mengambil contoh dari Bank Danamon, pemilik utama bank adalah MUFG Bank Ltd, yang merupakan perusahaan keuangan besar dari Jepang. Bank Danamon menawarkan berbagai produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan dan bisnis, termasuk tabungan, giro, pinjaman, dan investasi syariah.
Mereka juga menyediakan produk seperti kartu kredit dan asuransi. Di sini kita akan membahas produk tabungan, yaitu simpanan di bank yang dapat digunakan untuk transaksi dan penarikan dana secara mudah. Tabungan ini bisa menjadi pilihan untuk menyimpan dana jangka pendek maupun jangka panjang, serta bisa mendukung perencanaan keuangan. Ada berbagai jenis tabungan, seperti tabungan biasa, tabungan berjangka, tabungan mata uang asing, dan tabungan syariah. Bank Danamon memiliki banyak pilihan produk tabungan. Beberapa darinya yaitu Danamon Lebih, Danamon Save, Danamon Lebih Junior, Tabungan Cita-Citaku, Tabungan Citaku Berhadiah, Tabungan Adira, dan juga Tabungan Bisa. Bank Pemerintah Daerah disingkat BPD, didirikan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. BPD merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan di daerah tersebut. BPD didirikan dan dimiliki oleh pemerintah provinsi, sehingga bertujuan untuk melayani masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Contoh BPD yang terkenal yaitu Bank DKI, Bank Jabar Banten yang disingkat BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, dan Bank BPDIY. Selain pemerintah provinsi, pendiri BPD juga melibatkan pemerintah kota atau kabupaten sedaerah. BPD berperan dalam pengelolaan dana pemerintah daerah dan memberikan kredit kepada masyarakat. Bank Pemerintah Daerah yang disingkat BPD menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, yaitu pertama, produk simpanan yang meliputi tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua, produk pinjaman yang meliputi kredit usaha kecil dan menengah yang disingkat UKM, kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah yang disingkat KPR, kredit kendaraan bermotor yang disingkat KKB, layanan lainnya seperti online banking, mobile banking, kartu ATM, pembayaran tagihan, dan transfer dana. Yang keempat, produk investasi seperti reksadana dan obligasi. Layanan keuangan lainnya yaitu pembayaran gaji, pembayaran pensiun, dan layanan keuangan syariah jika tersedia. Nah, sekarang mari kita bahas salah satu produk dari Bank Pemerintah Daerah. Yang kita bahas adalah kredit usaha kecil dan menengah yang disingkat UKM. Kredit UKM adalah produk pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah. Tujuan dari kredit ini adalah untuk membantu UKM meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan kredit UKM adalah bunga yang kompetitif. BPD menawarkan bunga yang kompetitif untuk kredit UKM sehingga memudahkan UKM untuk mengakses pinjaman. Yang kedua, proses yang mudah. Proses pengajuan kredit UKM relatif mudah dan cepat, sehingga UKM dapat segera mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, jangka waktu yang fleksibel. BPD menawarkan jangka waktu pinjaman yang fleksibel, sehingga UKM dapat memilih jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut manfaat kredit UKM. Pertama, meningkatkan pendapatan. Kredit UKM dapat membantu UKM meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan efisiensi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan. Kredit UKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit UKM dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan investasi. Dengan demikian, kredit UKM dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah. Bagi yang nggak tahu, Bank BTN itu singkatan dari Bank Tabungan Negara. Itu adalah salah satu milik negara atau disebut juga BUMN di Indonesia yang dikenal terutama sebagai bank yang fokus di bidang pembiayaan perumahan. Bank ini didirikan pada tahun 1897 dan setelah kemerdekaan Indonesia diubah menjadi Bank Tabungan Negara atau dikenal sebagai BTN. Misi utama BTN itu mendukung sektor perumahan nasional dan menyediakan berbagai layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi di sini yang mau aku jelasin produknya dari BTN yaitu disebut BTN Platinum. BTN Platinum ini biasanya merujuk ke salah satu produk kartu kredit dari Bank Tabungan Negara atau disebut juga BTN. Ini dinamakan kartu kredit BTN Visa Platinum. Ini adalah kartu kredit kelas middle high atau disebut juga sebagai menengah ke atas, ditunjukkan untuk nasabah dengan tingkat penghasilan menengah ke atas dan menawarkan sejumlah keistimewaan dibandingkan kartu kredit reguler. Contohnya keistimewaannya itu limit kreditnya itu besar. Yang kedua itu program reward point-nya. Setiap transaksi itu menggunakan kartu ini biasanya akan mendapatkan reward point yang bisa ditukar dengan berbagai hadiah atau cashback. Lalu cicilannya ringan.
Karena ini BTN itu sering memberikan promo cicilan 0% untuk jangka waktu tertentu dari merchant rekaan. Terus ada promo eksklusifnya, diskon spesial di hotel, restoran, travel, hingga e-commerce. Lalu asuransi perlindungan juga ada, termasuk asuransi perjalanan, pembelian, atau perlindungan kecelakaan dari saat berpergian menggunakan tiket yang dibayar dengan kartu BTN Platinum. Yaitu juga ada kemudahan pembayaran, bisa dibayar tagihan rutin seperti listrik, telepon, air, bahkan BPJS. Lalu keduanya ada emergency service global, karena berlogo Visa, kartu ini bisa digunakan hampir di seluruh dunia dan mendapatkan bantuan darurat, misal penggantian kartu saat hilang. Lalu priority service, layanan nasabah prioritas atau urusan kartu kredit, misal fast track saat ada masalah administrasi. Lalu yang ketiga ada syarat mengajukan BTN Platinum. Ini penghasilan minimum biasanya di kisaran rupiah 8 juta ke atas per bulan. Usia minimal 21 tahun untuk pemegang utama, 17 tahun untuk pemegang tambahan. Lalu dokumen ada KTP, NPWP, slip gaji, ukuran keterangan penghasilan, dan rekening koran dan lain-lain. Yang keempat nih, yang terakhir, biaya dan iuran. Iuran tahunan ada biasanya lebih tinggi dibanding kartu klasik atau gold, tapi sering ada promo seperti gratis iuran tahun pertama. Lalu bunganya mengikuti standar Bank Indonesia, biasanya sekitar 1,75% sampai 2% per bulan untuk transaksi retail. Halo semua, kalian tahu nggak sih kalau CIMB Niaga memiliki produk seperti investasi reksadana, KPR, dan KTA? Kita akan membahas dari reksadana terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih apa itu reksadana? Reksadana adalah tempat mengumpulkan uang dari banyak investor, lalu uang itu dikelola oleh manajer investasi untuk membeli aset saham seperti obligasi, deposito, atau yang lain-lain. Dan kamu bisa memilih berbagai jenis reksadana sesuai profil resikonya, seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Lalu, kita beralih ke KPR CIMB Niaga atau kredit pemilikan rumah. KPR adalah pinjaman untuk membeli rumah, apartemen, atau renovasi rumah. CIMB Niaga menawarkan beberapa pilihan KPR, di antara lain adalah KPR Ekstra Manfaat, KPR IB Fixed Rate, dan KPR Takeover. Fitur umum KPR CIMB Niaga adalah tenor sampai 25 tahun, uang muka mulai dari 10%, bunga fix untuk 3-5 tahun pertama, contohnya adalah 3,88% fix 3 tahun. Lalu ada KTA CIMB Niaga, kredit tanpa agunan. KTA ini adalah pinjaman uang tanpa perlu jaminan aset di CIMB Niaga. KTA ini namanya ekstradana. Fiturnya adalah pinjaman dari 5 juta sampai 300 juta, tenor cicilan 1-5 tahun, bunga flat per bulan sekitar 0,88% sampai 1,75%, itu tergantung skor kredit kamu. Lalu ada proses cepat, apalagi kalau kamu nasabah payroll, gajian lewat CIMB Niaga. Syarat umumnya adalah usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun saat kredit lunas, penghasilan tetap minimal 3-5 juta per bulan, dokumen EKTP, slip gaji, NPWP kalau pinjaman kamu di atas 50 juta. Kesimpulan singkatnya adalah, kalau mau investasi bertahap buat masa depan, kamu bisa memilih reksadana. Jika kamu ingin membeli rumah, kamu bisa memakai KPR, dan jika kamu perlu pinjaman dana cepat tanpa agunan, pilihlah KTA. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.